Ini kurang XP ya. Apa bisa diganti-ganti juga. Jadi flex banget bagi pendekar. Masih flex Iya, sebenarnya. karena cowoknya bahkan bisa masuk atau bermain sebagai jungler. Benar, Oke. benar. Ngelawan Hayabusa bahkan potensi juga sebenarnya. Ingat Wave Dragonnya bisa buang-buang Hayabusa kalau memang timingnya pas pendekar e-sport, tapi tampaknya mereka nggak langsung cepat respon, yang berarti skenario-nya mereka mungkin masih berunding kan, masih ngebahas sedikit. Cuman mereka dari sisinya mereka butuh sisi yang kuat lagi sih. Dan oke, Kufra yang menjadi pilihan dan confirm EXP Cho. Rafflesia akan mengamankan Kufranya dan tentunya masih tuker-tukeran. Ya betul, di XP Martis. Jungler Chow. Jungler Chow. Ini adalah ke-10 hero yang akan turun untuk game yang pertama. Om Wawa, kalau ngelihat nih apa opini-opini terakhirnya Om? Kalau aku ya jujur lebih balance ke arah dari pendekar esports ya. Mereka punya bouncing ball nanti dari Kufranya, bisa make a play, terus juga cowoknya bakal bisa jaga diri kalau memang ada quad shadow yang dilempar jamet ke dia, bisa dijauhin langsung. Dan itulah yang berbahaya. Belum lagi kalau nanti ada build item-item damage ke arah cowoknya, meskipun ya rata-rata kalau sebagai jungler mainnya defense item ya. Dan yang harus diwaspadai oleh pendekar adalah Fajri. Karena secara positioning dia bakal selalu berada di garis belakang. Dan ini berarti tugas berat untuk Rafflesia untuk bisa membuka ada di mana posisi dari Fajri, melihat, memantau, dan melepaskan Terran Revenge, Terran Rage ke arah sana. Sisanya menurutku ya ini bakal 50-50 chance-nya. Yang buat mungkin Alter Ego X agak berat adalah mereka sisinya mereka bukan yang benar-benar single target ya. Mereka memang area, mereka memang punya, tapi gak terlalu lama untuk stunnya dia. Oke, kita lihat aja untuk game yang pertama tentunya Alter Ego X dan juga pendekar Land of Dawn. Here we go. Tadi sekilas aku ngeliat Martis Om pakai Festival of Blood. Yang berarti dia nggak terlalu nyari assassin play-nya, dia juga mau extra spell vamp-nya. Ngelawan Glue kita lihat dia seberapa efektif. Iya, karena dia butuh sustain juga ya buat di bottom lane-nya untuk lawan Glue-nya, dan sekarang bahkan Monster ini sudah membelakangi Imartizi. Ya secara levelnya untuk di awal-awal early ya gak ada masalah ya, karena ya siapa yang clear cepat juga ya siapa yang bakal untuk membantu cepat buat teman-teman yang lain, dan itu dilakukan oleh Monster tadi. Little Wonder setup yang terjadi sekarang. Oke, tampaknya cukup nyaman. Jamet akan mengamankan Lito. Sudah berhasil memaksakan sang roamer dari Filipina untuk menggunakan flickernya. Dan ya, note lagi kali ini Kufra jarang pakai Concussive Blast, aku perhatiin. Pakainya Tenacity, dimana yang tadi Om sempat bilang di match sebelumnya juga 40% extra defense ketika HP-nya 40%. Dan untuk saat ini rotasi masih cukup nyaman meskipun Alter Ego X di sini terlihat masih leading dari gold. Yap, masih imbang banget ya. Dan setapan juga waktu ada ganking yang dilakukan ke arah dari Imartizi, dia bisa jaga diri. Dia punya antisisi dengan Fragile jadi sangat aman sekali. Tapi di bagian mid lane-nya sudah ada ganking yang terjadi. Virgi masih bisa mundur kembali ke belakang dan Rafflesia yang tertahan juga ada. Shadow Kill yang dipakai bersama dengan Angry Gloom dari Rex Lona, dan First Blood jatuh ke tangan Alter Ego X. Langkah awal yang mulus. Bener-bener antisipasi yang luar biasa. Ingat Rafflesia yang masuk tadi loncat ke arah Virgi, tetapi Virgi yang berhasil flicker out. Dan malah harus Rafflesia yang membayar nyawanya. Lihat, Turtle sudah mulai di start oleh Jamet. Sedikit tertinggal dari Idaman. Lihat, Battle Retribution set. Ya, ini susahnya untuk Idaman ya. Karena dia cowok, dia nggak punya flicker. Dia cowok jungler ya, bukan cowok roamer atau cowok sebagai XP juga. Tapi berani banget untuk langsung masuk bagian tengah. Dan Retribution didapatkan oleh tim pendekar. Idaman berhasil untuk mengusir pemain lainnya dengan bantuan Speechless. Itu real world manipulation yang ngebongkar semuanya. Itu benar-benar bagus banget. Mereka counter play-nya luar biasa. Dimana mereka nggak cuman berhasil mencuri turtle-nya ya, dalam tanda kutip. Mereka berhasil disengage juga. Nggak ada yang di take down. Dan Alter Ego X kehilangan netral objektif tanpa kompensasi jatuhnya. Dan kita lihat pergerakan gold pun semakin menipis. Dan setelah biasanya memang gini. Konsepnya setelah first turtle, roamer langsung naik. Dan lihat, semua udah mulai fokus intens ke arah gold laner-nya. Ya ini gold lane-nya. Tapi ya setup ada Rafflesia ya. Menurutku bouncing ball ini punya peran yang penting banget. Ini akan membuat BMX jauh lebih aman juga, dan Madalsnya dilepaskan ke bagian rumput bawah. Melihat presensi dari dua hero yang berada dalam sana dan langsung ngebongkar semuanya juga. Membuat pemain-pemain dari Alter Ego X mau gak mau mereka kembali mundur, mereka gak bisa melakukan ganking di bagian gold lane. Dan dari talentnya sendiri ada High and Dry bersama dengan Demon Slayer yang dipakai oleh si Idaman. Jadi mungkin ya secara team fight-nya bakal jauh lebih sakit Hayabusa untuk di early game, tapi secara farming pattern-nya ini bakal diamankan dengan cepat oleh Idaman.
Oke, kita lihat saja nih. Kayaknya kalau ngeliat dari Alter Ego X, mereka nunggu spellnya untuk bener-bener commit fight yang sebenarnya nggak jauh lagi. Oh, Virgi menekan satu member Baymax. Masih bisa ketahan Flesia dengan good cover. Stun dua member di under the turret. Belum ada follow up damage masuk. Real World Revelation dibuka begitu saja. Idaman berusaha menggunakan Jet Kundonya untuk masuk. Masih belum ada korban jiwa dari trade barusan. Yes, cukup mengerikan tadi ya. Flicker, I'm offended yang terjadi bahkan itu ada di dalam base. Di dalam turret dari pendekar dan masih bisa di hold. Go away yang di pop bersama dengan Inspire yang dipakai oleh BMX ternyata sanggup untuk menjaga diri dia. Tapi di bagian bottom lane-nya Imartizi free farm. Plating gold maksimal untuk Imartizi. Gila. Ingat dia juga build damage, Hunter Strike juga loh. Berarti nggak cuma sustain juga. Ini kita lihat nih akankah se-impactful apa seorang Martis EXP ini untuk game kali ini. Tapi netral objektif yang kedua sudah hadir di line of Dawn. Ya, untuk netral objektifnya di bagian top lane-nya juga masih dibiarkan. Pastinya untuk Baymax-nya tetap melakukan farmingan. Masih di freeze. Ini di bagian topnya, sedangkan untuk Imartizi-nya lagi lanjut. Farming, Turtle bakal di reset juga. Ada Idaman di sana dan ini dia setup untuk pendekar. Karena 4 pemain mereka sudah standby dekat dengan Turtle Pit. Dan membongkar bagian rumput untuk area mid-nya Fajri. Ini masih imbang di top, di bagian bottomnya juga sepertinya Monster yang bakal tertangkap Ten Revenge. Rafflesia mundur kembali dengan bouncing ball. Split sudah dipergunakan oleh Monster untuk mengejar Rafflesia atau melakukan zoning. Oh tapi Real World Manipulation sudah dibuka dan itu dia. Ada Ten Rage yang terjadi namun Jamet berhasil untuk memberikan satu buah retribution yang sangat on point sekali. Dan Rafflesia tertahan di garis depan, tidak bisa kemana-mana, ditangkap dengan grab-grab juga Imartizi tumbang. Wow, ini rugi banget di mana pendekar kehilangan 2 member dan kehilangan Turtle. Alter Ego X, mereka boleh saja di mana early game satu Turtle kalah, tetapi lihat mereka mulai mempressure ke arah mid game-nya. Oh, I'm offended karena Idaman masih bisa kabur dengan Jet Kundonya, tetapi Fajri Shuriken-nya masuk dan menumbangkan Idaman berserta mid turret-nya. Ini Alter Ego X snowball-nya benar-benar terlihat di menit yang kelima. Iya, mereka sudah cukup kuat ya, apalagi mungkin dengan Glue sendiri di mana split-splitnya ini selalu bisa menahan pergerakan dari Imartizi. Begitu mendekat ada grab-grab yang dipakai dan akhirnya dia mau nggak mau ini harus ikut ke posisi di mana nanti slam-slam pas-pasnya bakal dipergunakan. Dan di top lane-nya masih di cover juga untuk Baymax, belum punya item yang memadai untuk berhadapan dengan Fajri dengan 1v1 ya. Dan ada Virgi juga yang sudah mulai menunggu di dalam perkumpulan. Nah, harus berhati-hati karena Ruby sewaktu-waktu dengan flicker I'm offended bisa saja menciptakan satu momentum. Gila, ini bener-bener bahkan pendekar nggak berani, mereka nggak mau kontes, nggak mau defend bagian turret bagian atas. Melepaskan begitu saja satu buah turret, 3 outer turret. Oh, mempendekkan flickernya Connect karena 2 member, damage-nya masuk. Rafflesia berusaha menahan di depan, tidak bisa terlalu lama. Rexlo mendapatkan buah point kill, Trimartizi mulai masuk mendapatkan 1 buah point kill, 2 tuker 1 untuk saat ini. Tetapi Baymax berhasil mendapatkan Fajr. Wow, dibalikin juga secara langsung ya, jadi 2 tuker 2. Yang terjadi memang dari bagaimana Imartizi bisa masuk dengan decimation dia tadi untuk langsung melakukan clearance ke pemain-pemain dari Alter Ego X. Dan ya reset yang terjadi adalah gold yang tidak terlalu jauh berbeda sekarang. Dan Turtle bakal spawn, ini Turtle-nya masih satu sama. Jika menjadi Turtle penentu siapa yang lebih banyak untuk mendapatkan Turtle. Masih untuk di game pembukaan kita dan Brute Force Breastplate bagi Idaman. Ada cooldown, ada physical defense juga. Sementara yang paling dekat ini selalu ada Alter Ego X yang melakukan start terhadap Turtle. Nah, ini benar-benar setup rotasinya, benar-benar on point, game plan-nya tampaknya berhasil dari Alter Ego X. Pendekar pun sulit untuk mulai masuk. Oh, immobilize Connect arah 2. Oh, ditangkap begitu saja di all in ke arah Monsters. Apakah worth it? Kita lihat. Tampaknya Virgi menjadi bulan-bulanan warga kali ini. Turtle-nya berhasil diambil oleh Jamet. Virgi menjadi korban selanjutnya. 2 tuker 1 karena Turtle berhasil diamankan oleh Alter Ego X untuk saat ini. Iya, dan retribution yang terlalu cepat tadi oleh Idaman. Dan di tempat yang berbeda juga ternyata Fajri berhasil untuk mendapatkan turret. Itu penting banget ya. Turtle tukar turret ya masih untung pas ngatur Alter Ego X. Dan gap goldnya sudah mulai terlihat juga BOD bagi Jamet. Hayabusa. Wow. Bakal punya kekuatan lebih untuk langsung nabrak ke belakang sekarang. Dari item damage-nya sudah selesai. Dan Imartizi masih split Rafflesia juga dengan 1 Radiant Armor. Ini tidak akan membantu banyak sebenarnya. Karena banyak physical damager dari Alter Ego X yang memang harus bisa ditangani ya. Dan menurutku ya antara anti-Quiras atau memang ya siap-siap dengan Stillac Blade. Nggak mau. Dan ini adalah item lebih jelasnya nih Om. Dimana kalau aku lihat Trimartizi atau Imartizi hybrid ya. Hunter Strike lalu dominance. Yap, dan juga itu dia ada Dreadnought Armor ya. Yang sudah dibuy oleh Rafflesia. Sementara untuk di top lane-nya Imartizi masih harus pulang kembali ke belakang dengan Mortal Coil.
1 bar HP yang tersisa. Idamain juga Way of the Dragon. Killing spree dapatkan tadi oleh Rexlona dan push kembali terjadi. Pendekar dalam bahaya. Rafflesia masih bisa mundur kembali ke belakang. Speedless tertahan dengan real world manipulation. Rexlona ternyata ter-shutdown. Dan kali ini Alter Ego X akan dipaksa untuk mundur kembali. Luar biasa, pressure masih dibangun. Oh, shadow kill-nya berhasil flicker di last second. Speechless hampir saja di take down, tetapi ingat mid inner turret-nya tetap hilang. Alter Ego X pelan-pelan tapi pasti di menit yang ke-9 ini benar-benar menyisakan hanya 4 struktur tersisa untuk pendekar. Ya ini cukup cepat ya yang dilakukan oleh Alter Ego X. Mereka memaksimalkan snowball yang mereka dapatkan juga. Fajri free farm dari glue-nya juga tadi berhasil untuk melakukan teamfight yang manis sebagai distraction buat teman-teman yang lain. Sedangkan di belakang sana masih ada Rexlona. Sayangnya tadi Rexlona harus terkena shutdown. Yep. Itu menjadi mungkin faktor kemungkinan comeback nanti dari pendekar. Tapi balik lagi masih sulit. Tapi kalau ngeliat dari ekonomi masih 3.000 saja loh. Masih bisa banget untuk ngebalikin. Tapi Fajri, Golden Staff sudah diamankan. Ini semakin sulit, semakin dalam damage-nya. I'm offended-nya masih miss. Wow, sayang sekali ya. Miss mungkin ada ya 1 cm lah ya kalau kita lihat dari layar kaca kita ya. Tipis banget. Dan tampaknya ini masih buying jual beri serangan saja. Belum ada yang mau commit fight, belum ada yang cari opening bagus juga dari kedua tim. Mungkin dari Rafflesia-nya harus menangkap 1 member yang penting, jangan glue. Mungkin ke arah Lilia itu udah worth it banget tentunya, tapi lihat Rexlona posisinya juga sulit untuk ditangkap. Ya, dan juga ada Purify. Ya, dia respect. Dia bawa Purify, berarti nanti Black Shoes-nya bakal aman buat dipakai. Misalnya nanti ada yang lompat, Rafflesia lompat ke arah dia juga. Dan Terran Defense setup masuk ke dalam rumput, gak dapetin siapapun juga dan harus mundur kembali ke belakang. Virgi bakal tarik ulur, sementara waktu di top lane-nya Jamet masih melakukan split push. Dan itu bagus banget karena split push-nya pasti ini bakal nge-distract dan membuat pendekar harus defense 1 orang. Bahkan lihat, gercep banget nih Alter Ego X. Mereka udah keliling atas, pasti pecah. Mereka langsung commit ke arah Lord karena pasti lihat Martis udah di atas 5 melawan 4, mereka siap. No contest, first Lord gratis. Yang sangat gratis kan Rafflesia kembali masuk dengan Tyrant Defense. Wow. Flicker out dan pecah perangnya kali ini. Virgi menjadi korban selanjutnya. Idamain di belakang tidak bisa ngapain-ngapain. Trimartizi menjadi korban selanjutnya. 3 member tersungkur oleh pendekar. Virgi menjadi satu-satunya korban dari sisi kiri. Alter Ego X Omoa, mereka benar-benar galak di game yang pertama. Ya, itu pertukaran yang sangat untung sekali ya buat Alter Ego X. Sedangkan mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Nice split push tadi oleh Jamet, level maksimal di angka 15 sekarang. Dan ada Glowing One untuk Rexlona. Wind of Nature bakal untuk Fajri sendiri. Ini best startnya bakal dicabut oleh Alter Ego X. Apakah mereka mampu end the game? Oh, masih bisa ditahan. Masih cukup kuat. 5 member sudah hadir dengan tepat waktu. Top base turret kali menjadi fokus dari Alter Ego X. Mampukah di clear wave-nya? Untuk saat ini masih mampu karena masih ada passive base turret di bagian atas. Yap, dan reset positioning untuk pendekar sendiri mau gak mau mereka harus defense. Sedangkan ya Alter Ego X tugas mereka dalam melakukan zoning out sembari menunggu Lord yang kedua bakal spawn karena Lord ini akan punya power lebih dengan efek charge yang diberikan juga. Di top lane-nya ini ya sekali lagi sih PR-nya adalah Virgi-nya harus diwaspadai. Positioning dari Virgi yang tiba-tiba bisa melakukan flicker M5 itu sangat berbahaya sekali. Ya, tampaknya di sini masih pelan-pelan tapi pasti menyekek teman-teman dari pendekar. 1 base turret sudah hilang. Rafflesia langsung di all-in begitu saja, damage-nya masuk. Fajri mendapatkan 1 buah point kill dan kali ini Alter Ego X 1 buah kill dan 1 turret. Bener-bener unstoppable. Ya ini udah aman banget ya. Sekali lagi M of Bandit yang memang cukup on point di cover ya. Dengan follow up damage dari Fajri yang kita tahu dia sudah punya Golden Staff. Dia sudah punya Demon Hunter pasti. Corrosion juga sudah ada di sana. Dan ini dia dari item build-nya bahkan ada Wind of Nature. Dan dia mau mengarah ke Rose Gold Meteor. Luar biasa. Respect banget ini. Masih ada respectnya. Ya magic defense-nya ada kan. Dari physicalnya juga. Betul. Dan juga ada life steal, life fam yang bisa didapatkan nanti oleh Fajri. Ini bener-bener pendekar. Kalau dari awal-awal ya Om, aku ngeliat emang udah ketinggalan rotasi. Mereka turretnya outer menit berapa udah hilang loh. Itu sebuah kerugian yang kritikal sih kalau aku bilang, krusial banget. Karena udah kehilangan outer turret early itu sulit, semakin sulit untuk farming, semakin rotasi, mencari, mendapatkan space aja ruang geraknya udah semakin sulit.
Dan untuk saat ini pelan-pelan hampir 10.000 gold, Conceal Play. Oke, Baymax menjadi target. Oh, damage-nya masuk, sakit banget Fajri. Ditangkap 2 member, nggak ada follow up damage. Tapi Fajri juga dibayarkan di sini. Oh, wow. Wow, dan ini harus berhati-hati banget ya. Real World Manipulation dibuka Speedless dengan kondisi yang sangat bebas sekali di garis belakang Rafflesia. Menjadi salah satu baitnya dan monster dibawa masuk ke dalam base. Imartizi memberi waktu sedemikian rupa, tapi ada aim offended play kembali dilakukan. Speedless masih sanggup untuk bertahan dan reset. Positioning kembali masih bisa diamankan oleh pendekar meskipun terlihat cukup mengerikan, tapi tumbangnya Fajri. Nah, ini shutdown. Dan ini sangat berbahaya sekali, apalagi mereka tidak memiliki marksman. Dengan 10 second yang tersisa, ini ya agak bahaya untuk dapetin Lord yang kedua. Karena bisa jadi ini bakal ditabrak oleh pemain-pemain pendekar. Dan terbukti mereka sudah mulai mendekat sekarang Jamet. Half HP-nya bahkan langsung diterusin oleh pendekar. Imartizi masuk bundle kali ini. Belum ada pergerakan signifikan tentunya. Idaman cukup tertinggal, Real World Manipulation di belakang. Jamet mendapatkan Lordnya. Lihat di area belakang, Moonsurge melakukan zonasi yang cukup signifikan juga. Pendekar masih berdiri 5, begitu pula dengan Alter Ego X. Alright, masih bisa diamankan ternyata Alter Ego X. Lord yang kedua tadi dan Fajri. Ada conceal play yang dipakai oleh Alter Ego X. Terlihat nyaris banget tadi. Kalau bisa didapetin 2-3 tumbang buat Alter Ego X, wah menurutku Lord yang kedua tadi langsung jadi makanan untuk pendekar. Tapi kali ini Lordnya jatuh ke tangan Alter Ego X, masih split. Dan mereka ingin untuk melakukan 3-way push kali ini. Dan Idaman dengan 1 buah Guardian Helm. Semoga bisa membantu nanti untuk team fight besar karena dia butuh semuanya. Jangan sampai ke meltdown cepat juga. Twister terakhir akan jatuh di bagian bawah. Real World Manipulation langsung dibuka. Lord, oh my god. Cukup harus merepotkan. Trimartizi Shadow Kill sudah dibuka. Virgi masih stuck di dalam Real World Manipulation. Oh, di bagian belakang Idaman sedikit overextend, belum dipunish. Speechless harus recall dulu. Untuk saat ini pendekar dan kawan-kawanan fansnya masih bisa bernapas. Oke, kalau kita melihat ya bahwa dari pendekar mereka masih bisa nge-hold ini untuk Lord yang kedua. Berarti nanti mereka harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan Evolve Lord. Karena itu akan menjadi Lord yang mengubah nasib untuk pendekar yang tadinya tertekan seperti ini. Mereka bisa jadi untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Karena mereka bisa nahan ini. Ini Lord yang tadi Alter Ego X, kalau memang mereka mau, mereka harus totalitas, mereka harus all in untuk bisa pecahin base dari pendekar. Tapi karena memang gak ada kesempatan dengan defense yang kuat, kehadiran dari Speechless Youth yang selalu ada di belakang, ya ini berarti Alter Ego X mau gak mau mereka harus nge-reset positioning mereka. Dan dari hero mereka sendiri buat nabrak ke Speechless. Ini sulit loh sebenarnya. Sebenarnya iya sih. Ini udah menang gold aja masih sulit loh. Iya, betul. Menang gold susah, ini power spike mereka. Dan ini masih bisa di defense. Nah, itu dia yang menjadi mungkin PR yang harus mulai dipikirkan oleh Alter Ego X. Dimana semakin mengulurnya waktu akan semakin sulit ke arah Speechless. Dan bahkan lama-kelamaan Baymax juga akan semakin sulit ditangkap. Karena balik lagi ingat pendekar mereka masih behind hampir 8.000. Tapi kalau udah mulai catch up dari segi 55.000 aja nih pendekarnya udah berarti hampir full item semuanya. Berarti udah balik lagi skill set aja. Tinggal pelan-pelan Alter Ego nih harus benar-benar mencekam. Pendekar esports 35 detik tampaknya waktu Lord selanjutnya. Kedua tim ini masih menurunkan tempo sampai Lord hadir. Iya, kita bisa bilang bahwa dengan item yang lagi behind aja, ini pendekar bisa nahan. Apalagi nanti kalau posisi mereka lagi sama untuk itemnya. Tapi memang ya objektifnya harus banget Alter Ego X mereka dapat ya. Terutama di Lord, memang belum Lord yang evolve, tapi mereka bisa mengupayakan untuk mendapatkan Lord tersebut dan barengan nanti untuk fokus ke bagian dari base-nya. Idaman tampaknya tidak akan bisa masuk juga. Angry Gloom, efek burn-nya ada dengan Magic Worship, masih ada juga Glowing One misalnya, masih ada lagi efek slow-nya. Sangat-sangat sulit untuk hero-hero melee di sini bisa mendekat ke arah Rex Lona. Itu damage akumulasinya juga lumayan banget tuh ya Om, rasanya dengan item-item yang sudah ke-build. Oke, Lord sudah hadir tampaknya di sini. Magic Sentry sudah dibuka di sisi bawah, tampaknya belum ada yang ke-spot. Alter Ego X juga sadar betul. Oh, Rafflesia loncat, belum ada follow up damage tentunya. Unfended juga sudah dibuka, belum bisa menumbangkan seorang Rafflesia juga kali ini. Masih reset saja Moonsurge. Berada di posisi yang cukup jauh. Oh, Wave Dragon ke arah Moonsurge kali ini. Bukan hal yang baik tentunya. Bukan target yang tepat juga. Moonsurge masih bisa bertahan. Iya, dan bahkan itu dia. Gimana efek dari adanya slam-slam yang tetap ya sakit kalau masuk ke late game-nya. Karena mainannya di percentage HP lagi. Dan di top lane-nya masih ada orange buff yang diambil oleh Jamet. Dan itu sembari memberikan push. Jadi sekali lagi
bahkan ada faktor distraction. Constant pressure di bagian atas tampaknya kali ini non-stop. Hayabusanya kalau memang ada kesempatan bisa saja melakukan split push untuk benar-benar backdoor. Oh, Rafflesia terjebak, ada Immortal. Tampaknya tidak bisa menyelamatkan. Diselamatkan juga Fajri mendapatkan 1 buah poin kill 5 melawan 4. Ini akan dieksploitasi oleh Alter Ego X. Ya ini pasti akan menjadi Lord free ya buat Alter Ego X. Karena kalau memaksa juga pendekar mereka bisa kehilangan pemain mereka dan Idamen. Berusaha untuk melakukan steal, snatch terhadap Lord ini dan harus defense di bagian belakang. Reload manipulation juga sudah dibuka oleh Speechless. Memang kereset, memang nggak bisa deketin tapi dengan adanya efek cooldown ini bakal bahaya banget. Dan 7000 HP yang tersisa. Virgi tumbang di bagian belakang sana. Retribution, siapa yang bakal dapat? Retribution sebenarnya knock up tapi didapatkan oleh Jamet. Dan Imartisi terpisah dari kawanannya dan hilang 3. Ini akan menjadi nail in the coffin dan kemenangan untuk Alter Ego X sepenuhnya. Kalau kita melihat dari jumlah pemain dari Alter Ego X yang masih bertahan, 4 hero masih ada. Timing Lordnya juga nggak bagus banget untuk pendekar. Bener-bener langsung up, di mana temen-temennya masih banyak yang lagi masih recall, masih respawn. Wah. Lord sudah masuk ke area tengah, Rafflesia charging, belum ada signifikan. Baymax low, langsung hilang di tangan Glue. Dan ini dia game yang pertama, Alter Ego X berhasil menumbangkan pendekar esports.